Ya, sekarang kita akan membahas mengenai gaya kolom oleh sejumlah muatan ya. Misalkan di sini ada 3 buah muatan ya. Kita sebut di sini pertama muatan Q1, kemudian muatan Q2, lalu di sini ada muatan Q3. Ya, ketiga muatan ini terletak dalam satu sumbu ya. Katakanlah terletak dalam satu sumbu X ya, seperti itu. Nah, di sini kita akan meninjau muatan Q2 ya, yang ada di tengah-tengah. Nah, apabila kita meninjau muatan Q2, maka muatan Q2 ini akan terpengaruh oleh muatan Q3 dan Q1 ya. Nah, jadi jika dia ada di tengah-tengah sini, maka Q2 akan terpengaruh ya oleh Q3 ya, sehingga dia akan mendapat gaya yaitu F muat 2, 3 ya, artinya gaya pada muatan 2 oleh muatan 3. Dan di sini dia juga terpengaruh oleh Q1 ya, sehingga dia akan mendapat gaya F21, artinya gaya pada muatan 2 oleh muatan 1 ya, seperti ini. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Nah, kita akan menghitung dulu gaya masing-masing ya, itu F21 dan F23. Seperti tadi ya, sebelumnya dijelaskan gaya kolom F21 berarti F21 sama dengan K ya, dimana K itu 1/4 pi epsilon 0 ya, kita tulis K sama dengan Q1 kali Q2 dikali R21, dimana R21 kuadrat ya, dimana R21 ialah jarak antara 1 ke 2 ya, seperti ini. Ini R21, sementara ini jarak antara muatan 2 Q2 ke Q3 kita sebut R32 ya. Kita kasih tanda vektor karena ini merupakan vektor ya. Nah, ini karena ini dalam satu sumbu, maka kita tidak perlu menulis dulu ya komponen arahnya. Nah, sementara ini F21, sementara F23 ya, kita bisa tulis yaitu K kali Q2 dikali dengan Q3 per R32 kuadrat ya. Ini dalam bentuk skalarnya, karena dia ada dalam satu sumbu, jadi kita tidak perlu menulis komponen vektornya, nanti kita tambahkan di akhir saja. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita bisa menghitung resultan gaya di Q2 ya. Maka kita bisa hitung F di Q2 ya. F di Q2 itu sama dengan F21 ditambah dengan F ini 32 ya, F32. Maka kita masukkan ya F21 ini berarti K kali Q1 kali Q2 R21 kuadrat ditambah K kali Q2 kali Q2 Q3 kali Q2 ya, per R32 kuadrat ya. Nah, maka kita bisa tulis ya, F pada Q2 itu sama dengan K Q2 kita keluarkan ya, K dan Q2 kita keluarkan, ini tambah Q1 per R21 kuadrat ditambah Q3 per R32 kuadrat ya. Nah, ini dia. Nah, ini adalah gaya yang dialami oleh Q2. Nah, karena gaya adalah besar vektor, maka kita perlu tambahkan komponen vektor di sini. Kita lihat, karena ini di sumbu X ya, maka kita bisa kasih tanda di sini I ya, I topi, artinya gaya ini bekerja dalam arah sumbu X ya, gaya ini seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari persamaan ini ya, ini kalau ada dua muatan, kalau ada tiga ini kalau ada tiga muatan ya, dengan kata lain suatu muatan yang terpengaruh oleh dua muatan lainnya. Nah, misalkan ada satu muatan lagi, ditambah lagi, jadi ada tiga muatan ya, yang tiga gaya yang bekerja pada muatan Q2. Itu seperti apa? Kalau di 4 seperti apa? Kalau 5 muatan yang bekerja pada Q2 seperti apa? Nah, kita bisa melihatnya dari sini saja. Kalau kita lihat ini sampai 2 muatan,
Kalau sampai ke n muatan misalkan, kalau ada n muatan seperti apa? N muatan seperti apa? Nah, kalau sudah ada n muatan, maka bisa kita menggunakan sigma ya, di mana sigma F pada Q2 ya, muatan acuan kita. Nah, kita bisa tulis, kita lihat di sini ini K, yang komponen tetapnya ialah K sama Q2 kan? K dan Q2. Kemudian ini dikali dengan Q1 ya. Nah, kita di sini pakai sigma ya, jangan lupa. Kita pakai sigma. Sigma dari I1 ya sampai dengan N. Ya. Ini berarti menjadi Q1 QI per R R2I ya kuadrat. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalkan dia ada N, jadi kita bisa tulis seperti ini. Atau untuk lebih proper kita tulis F Q0. Q0 ini adalah muatan acuan, muatan yang diamati, itu sama dengan maaf ya, ini sigmanya salah ya. Ini R2 kuadrat ya. Ini harusnya tidak ada sigma di sini. Saya akan hapus ya, sigmanya tidak ada ya. Nah, ya. Nah, kalau sudah seperti ini kita bisa tulis. Jadi kalau ada n muatan yang bekerja pada suatu muatan acuan Q0, maka besarnya ialah seperti ini. F yang bekerja pada Q0 itu sama dengan sigma ya, karena kita menjumlahkan ya, dari I1 ya, dari Q1 sampai Q ke N, itu ialah K dikali Q2 dikali QI ya, dibagi R2I kuadrat ya, seperti ini. Jadi inilah besar gaya yang bekerja pada suatu muatan yang satu sumbu ya, yang satu sumbu seperti ini. Nah, terus pertanyaannya di sini kok plus semua? Kapan plus dan minus? Bukankah itu berpengaruh juga? Ya, betul. Nah, plus dan minusnya itu akan bergantung pada jenis muatannya. Kalau dia nanti misalkan Q1 ini sejenis ya, dia akan Q1 dan Q2 ini sejenis, maka dia akan tarik menarik, artinya Q2 akan tertarik ke Q1. Kalau Q3 ini positif dan Q2 ini negatif ya, dengan kata lain mereka juga berbeda jenis, maka Q2 akan tertarik ke Q3, berlaku pula sebaliknya. Jadi nanti plus atau minus ya, itu akan bergantung pada jenis muatannya ya. Jadi kita nanti akan meninjau jenis muatannya. Namun secara rumus matematis, superposisi atau penjumlahan dari semua gaya itu seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nanti plus atau minus dia akan tergantung dari jenis muatan ya. Seperti itu. Oke, jadi kalau QI dan Q0-nya ya, QI itu adalah muatan yang memberikan gaya dan Q0 adalah muatan yang mengalami gaya. Ya, kalau dia sejenis maka dia akan saling tolak menolak. Sementara kalau dia berbeda jenis maka akan saling tarik menarik ya, seperti itu. Nah, kalau dalam arah sini ya, kalau dia ke arah X ya, X positif maka dia positif ya, dan ke arah X negatif maka dia negatif. Kalau dalam hal ini ya, kita lihat misalkan semuanya ini sejenis ya, sejenis, maka dia akan Q2 ini akan tertolak ke sana, artinya F21 itu positif ya, dan Q2 dan Q3 juga sejenis, maka Q2 akan tertolak ke sana, sehingga F23 ini negatif dan F21 positif ya. Jadi bergantung dengan arah dalam sistem koordinat yang digunakan ya, karena dalam sumbu X maka yang ke arah kanan itu X positif, yang ke arah kiri itu X negatif ya, seperti itu. Nah, jadi ini contoh gaya kolom yang dialami oleh suatu muatan akibat muatan-muatan lainnya ya. Nah, sekarang kalau misalkan ini muatan pada satu sumbu, nah kalau muatannya
Misalkan di sini ada Q1 ya, Q1, di sini ada Q2, ada Q3. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Karena tadi ini satu sumbu, jadi kita dengan mudah menjumlahkannya. Nah, kalau seperti ini ya, dia tidak satu sumbu. Nah, seperti tersebar ya, dia tidak berada dalam satu garis ya muatannya. Nah, ini seperti apa cara menghitungnya? Nah, di sini kita harus menggunakan vektor ya. Artinya kita harus mendefinisikan, kita mencari referensi, titik referensi, kemudian dari titik referensi ini kita akan tarik garis ya untuk menentukan posisi masing-masing muatan. Yang mana nanti posisi masing-masing muatan ini akan dinyatakan dalam vektor. Seperti itu. Nah, kita coba lihat ya.